guys, jumpa lagi. Dari seluruh LSUV yang ada di Indonesia, terdapat 4 jenis mobil yang beredar di tanah air yang banyak menarik perhatian orang, yakni Honda BR-V Prestige, Toyota All New Rush TRD Sportivo, Suzuki XL7 Alpha, dan Mitsubishi Xpander Cross Premium Package. Keempat mobil tersebut saat ini menguasai segmen LSUV, di mana pada semester pertama 2020 penjualannya sudah mencapai 30.000 unit dengan penggemar tersebar di berbagai wilayah di tanah air. Dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap LSUV, bahkan terdapat tren di mana konsumen mulai berpindah dari kepemilikan LMPV ke LSUV karena mobil LSUV sama-sama berkapasitas 7 penumpang. Namun, bagi mereka yang hendak membeli mobil LSUV, manakah dari keempat mobil tersebut yang paling banyak menawarkan nilai manfaat bagi konsumennya, dan bagaimanakah perbandingan keempatnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita saksikan video ini. Namun, sebelum kita mulai, yuk kita subscribe dulu channel ini bagi yang belum, agar mendapatkan update video selanjutnya. 1. Harga jual. Harga umumnya menjadi hal pertama yang ditanyakan oleh konsumen sebelum membeli sebuah mobil, karena konsumen ingin mengetahui apakah harga tersebut sebanding dengan nilai manfaat yang diperoleh. Dari hasil penilaian, terlihat bahwa XL7 merupakan mobil yang paling murah dibanding merek lainnya, bahkan untuk tipe yang tertingginya, yakni tipe Alpha. Dengan harga yang paling murah, tentunya hal ini memberikan keuntungan tersendiri. Apalagi mobil XL7 ini adalah mobil terkini yang diluncurkan di tahun 2020. 2. Head unit dan konektivitas. Head unit merupakan komponen penting dalam berkendara. Semakin besar layar head unit dan semakin mudah akses ketersambungan dengan perangkat handphone, maka akan semakin bermanfaat head unit tersebut. Dari hasil penilaian, didapati bahwa head unit XL7 adalah head unit yang paling unggul dari segi ukuran dan ketersambungan dengan handphone. Bahkan di luar negeri, head unit standar XL7 ini sudah ada yang mencapai 10 inci loh guys, yang semakin memudahkan dan mengasyikkan dalam berkendara. 3. Jok kursi berbahan kulit. Kulit adalah bahan lapisan jok mobil yang paling baik sampai saat ini, karena selain nyaman, bahan kulit juga terbukti lebih tahan kotoran, tahan air, tahan panas, dan tidak menyerap debu. Berdasarkan penilaian, hanya Xpander Cross dan BR-V tipe tertinggi yang telah menyediakan jok kulit sepenuhnya sebagai standar penjualan. Dengan tersedianya pilihan jok kulit, tentunya hal ini tidak hanya memberikan kenyamanan berkendara, tapi selain itu juga akan memberikan kesan mewah pada bagian interior di kedua mobil ini. 4. Ukuran mobil. Semakin besar ukuran mobil, tentunya akan berdampak pada semakin leganya kabin untuk membawa penumpang dan juga barang. Berdasarkan penilaian, terlihat bahwa Xpander Cross memiliki ukuran dimensi yang paling besar dibandingkan kompetitornya, berdasarkan hasil penjumlahan panjang, lebar, tinggi, dan jarak wheelbase. Dengan ukuran total sebesar itu, wajar saja bagian kabin Xpander terasa lebih luas dan lega dibandingkan para kompetitornya. 5. Pelipatan jok baris ketiga. Kemampuan pelipatan jok kursi baris ketiga yang bisa dibuat rata lantai sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan kargo di dalam mobil, agar ketika kita akan membawa barang yang besar, misalnya sepeda atau barang lainnya, hal itu tidak akan menyulitkan. Dari hasil penilaian, hanya Xpander Cross dan XL7 yang memiliki kemampuan pelipatan jok baris ketiga yang bisa rata lantai. Dengan adanya kemampuan pelipatan jok baris ketiga yang bisa rata lantai, membuat mobil LSUV ini semakin serbaguna, meskipun tampilannya adalah sebuah SUV. 6. Jumlah cup holder. Cup holder sangat dibutuhkan saat berkendara, untuk memungkinkan penumpang dan pengendara menikmati minuman saat dalam perjalanan. Berdasarkan perbandingan jumlah banyaknya cup holder di baris pertama, kedua, dan ketiga, didapati hanya New Rush yang memiliki jumlah cup holder terbanyak, yakni 11 buah. Namun hal itu dengan catatan jika konsol boxnya dilepas ya guys. 7. Kualitas material interior dashboard. Sebagai sebuah mobil di kelas LSUV,
Salah satu tantangan terbesar pabrikan adalah bagaimana agar tampilan dashboard di mobil kelas ini bisa tampak mewah, namun dengan harga yang masuk akal. Dari hasil penilaian, terlihat bahwa kualitas material dashboard pada New Rush adalah yang paling baik, di mana pada bagian dashboard terdapat lapisan kulit empuk sampai ke bagian pintu. 8. Ukuran roda. Sebagai sebuah SUV, tentunya ukuran roda memiliki peranan penting untuk melintasi segala kondisi jalanan. Dengan pertimbangan, semakin besar ukuran ban, maka akan semakin baik traksi yang dimiliki. Berdasarkan penilaian, didapati bahwa ukuran ban mobil pada New Rush adalah yang paling tepat digunakan oleh sebuah LSUV yang tidak hanya membuat mobil semakin tangguh di medan jalanan, namun juga tampak lebih proporsional. 9. Tenaga mesin. Tenaga mesin sebuah mobil diukur dengan satuan horsepower dan torsi untuk mengetahui seberapa kuat mesin mobil ketika melintasi jalanan menanjak, membawa beban, atau saat memacu kecepatan. Dari hasil penilaian keempat mobil LSUV ini yang dibekali mesin sama-sama 1500 cc, didapati bahwa Honda BR-V adalah satu-satunya mobil yang memiliki tenaga terbesar, yakni 120 horsepower dan torsi 145 Nm. Tenaga sebesar itu jelas merupakan keuntungan tersendiri dari mobil ini yang jauh lebih unggul daripada pesaingnya. 10. Kecepatan 0-100 km/jam. Sebagai sebuah LSUV, kebanyakan para pemilik kendaraan menggunakan mobil ini di jalanan perkotaan atau di tol ketika akan perjalanan jauh. Dengan mesin yang hanya 1500 cc, seberapa kencang sih mobil LSUV ini jika digunakan di jalanan? Dari hasil penilaian, didapati bahwa mobil Honda BR-V merupakan mobil LSUV yang terkencang di kelasnya. Dengan 0-100 km/jam hanya butuh waktu 11,8 detik, sesuai dengan tenaga mobil BR-V yang juga terbesar di kelasnya. Hal ini salah satunya dikarenakan mobil BR-V memiliki transmisi CVT yang lebih canggih dan dengan perpindahan transmisi yang tanpa jeda. 11. Hasil crash test. Mobil yang baik bukan hanya bisa melaju kencang di jalanan, namun juga mampu memberikan perlindungan bagi penggunanya ketika terjadi adanya benturan atau crash. Dari hasil pengujian crash test oleh Asian NCAP untuk uji coba benturan depan dan samping, ternyata hanya Honda BR-V dan New Rush yang mendapatkan nilai sempurna, yakni bintang 5 untuk keselamatan. 12. Konsumsi rata-rata bahan bakar. Salah satu alasan kenapa konsumen membeli mobil LSUV adalah selain harganya yang masuk akal, namun juga adalah efisiensi bahan bakar yang lebih baik untuk penggunaan sehari-hari. Dari hasil penilaian, untuk rute keseluruhan dalam dan luar kota, didapati bahwa New Rush merupakan mobil yang paling irit bahan bakar dibandingkan para kompetitornya. Iritnya bahan bakar New Rush ini sesuai dengan kecepatan mobil ini yang adalah paling lambat di kelasnya. 13. Ketinggian ground clearance. Ground clearance merupakan salah satu ukuran untuk membedakan antara MPV dan SUV, di mana umumnya mobil SUV akan memiliki ground clearance yang lebih tinggi dibandingkan dengan MPV. Dari hasil penilaian, didapati bahwa Xpander Cross merupakan LSUV yang memiliki ground clearance paling tinggi di kelasnya, yang tentunya dengan ground clearance yang tinggi ini akan memberikan banyak keuntungan ketika akan melewati jalanan yang sulit, contohnya jalanan yang banjir, berlumpur, berlubang, atau rusak. 14. Jenis layar MID. MID atau Multi Information Display adalah layar yang digunakan untuk menampilkan berbagai informasi mengenai kondisi, pengaturan, aktivitas, dan hal lainnya yang ada di mobil. Dari hasil penilaian, hanya Xpander Cross dan XL7 yang telah menggunakan layar MID digital berwarna sehingga mampu lebih banyak menampilkan informasi bagi para penggunanya. Hadirnya layar MID digital ini merupakan langkah terobosan baru, di mana umumnya mobil-mobil kelas low hanya dibekali dengan MID berlayar monokrom, seperti layaknya layar kalkulator. 15. Kenyamanan suspensi. Kenyamanan bantingan suspensi dalam berkendara merupakan keunggulan tersendiri bagi para pengguna, yang umumnya kenyamanan suspensi dapat dilihat dari jumlah banyaknya link carper yang digunakan.
di mana semakin banyak lingkar per, bantingan suspensinya pun akan juga semakin lembut. Dari hasil penilaian, didapati bahwa hanya BRV dan Expander Cross yang suspensinya memiliki lingkar per terbanyak, sehingga tentunya bantingan suspensi kedua mobil ini akan terasa lebih nyaman jika dibandingkan kompetitornya yang lingkar pernya lebih sedikit. 16. AC digital dan pengaturannya. AC digital merupakan jenis AC yang selain memberikan manfaat kepraktisan, namun selain itu juga memiliki fitur auto climate yang dapat menyesuaikan suhu kabin secara otomatis. Dari sisi ketersediaan AC digital dan kelengkapan pengaturannya, didapati bahwa hanya AC digital pada XL7 lah yang paling lengkap di kelasnya, yang mana fitur selengkap ini umumnya hanya ada di mobil-mobil yang lebih mahal. Kelengkapan AC digital pada XL7 ini diantaranya adalah auto climate, arah semburan ke kaki dan ke kepala, defrost depan dan defogger belakang, open close air digital, serta adanya heater. 17. Jumlah airbag. Sebagai sebuah komponen keselamatan, ketersediaan airbags merupakan hal yang penting dimiliki oleh sebuah kendaraan, di mana semakin banyak airbag yang dimiliki, tentunya akan semakin baik proteksi yang diberikan pada penumpang. Dari hasil penilaian, didapati bahwa New Rush merupakan satu-satunya LSUV yang memiliki 6 airbag keselamatan pada bagian depan, samping kursi depan, serta curtain sampai ke baris ketiga. 18. Ruang penyimpanan di bagasi. Pada umumnya, lantai bagasi yang tersedia di sebuah mobil hanya berupa lantai rata tanpa adanya ruang penyimpanan apapun. Dari hasil penilaian, didapati bahwa pada XL7 dan Expander Cross, lantai bagasinya memiliki ruang penyimpanan tertutup yang sangat bermanfaat untuk meletakkan barang-barang yang ada di dalam mobil agar lebih rapi. Ruang penyimpanan di bagasi Expander Cross memiliki sekat untuk memisahkan peletakan barang, sedangkan ruang penyimpanan di bagasi XL7 bentuknya terbuka dan sangat luas. Tentunya ruang penyimpanan di bagasi ini akan banyak manfaatnya ya guys apabila tersedia di mobil. 19. Armrest baris kedua. Armrest merupakan salah satu komponen pendukung kenyamanan berkendara ketika baris keduanya hanya diisi oleh 2 penumpang. Dengan adanya armrest, selain bisa untuk meletakkan tangan, namun selain itu juga dapat memberikan privasi layaknya captain seat. Dari hasil penilaian, hanya XL7 dan Expander Cross yang menyediakan armrest bagi penumpang baris keduanya, yang mana dengan tersedianya armrest yang sudah berbahan kulit ini akan semakin menambah nilai kenyamanan dan juga kemewahan untuk sebuah mobil LSUV. 20. Headrest baris kedua lengkap. Headrest merupakan salah satu komponen penting berkendara yang dirancang bukan hanya untuk senderan kepala agar tidak pegel, namun lebih dari itu, headrest juga berguna untuk keselamatan. Dari hasil penilaian, hanya New Rush dan BRV yang pada kursi baris keduanya telah dilengkapi dengan headrest untuk seluruh penumpang baris kedua, yang barangkali dengan adanya headrest pada seluruh penumpang inilah salah satunya yang membuat BRV dan New Rush mampu mendapatkan bintang 5 dalam crash test yang dilakukan oleh Asian NCAP. 21. Manfaat istimewa. Selain ke-20 nilai manfaat tersebut, ternyata pada keempat mobil LSUV ini masih terdapat manfaat istimewa lainnya, yakni pada Suzuki XL7 Alfa terdapat 11 manfaat istimewa lainnya, diantaranya spion digital, cup holder ventilated, leveling lamp, dan lainnya. Pada BRV Prestige terdapat 7 manfaat istimewa lainnya, diantaranya projector lamp, auto lock dan unlock door, DRL headlamp, dan lainnya. Pada New Rush TRD Sportivo terdapat 12 manfaat istimewa lainnya, diantaranya sway bar, auto headlamp, 8 speaker, dan lainnya. Dan pada Expander Cross Premium terdapat 10 manfaat istimewa lainnya, diantaranya cruise control, spion auto folding, telescopic, dan lainnya. Kesimpulan. Secara kesimpulan, dari hasil penilaian seluruh manfaat yang diperoleh konsumen, didapati bahwa All New Rush TRD Sportivo merupakan mobil yang paling banyak memberikan nilai manfaat bagi konsumennya, yakni 19 manfaat, yang kemudian diikuti oleh Expander Cross dan XL7 yang sama-sama memberikan 18 manfaat. Sedangkan Honda BRV Prestige nilai manfaatnya jauh tertinggal, yakni hanya 15 manfaat, yang membuktikan sudah saatnya Honda BRV perlu melakukan penyegaran produknya
mengingat para kompetitornya sudah meluncurkan produk-produk terbaru yang nilai manfaatnya jauh lebih banyak. Meskipun secara mesin, teknologi CVT BRV adalah yang paling unggul dari sisi kecepatan dan kehalusan transmisi. Namun, terlepas dari jumlah banyaknya manfaat, sebenarnya dari keempat mobil LSUV ini, manfaat utama yang ditawarkan adalah mobil New Rush TRD Sportivo. Manfaat utama yang ditawarkan adalah keiritan bahan bakar, ketangguhan, serta keselamatan berkendara. Mobil Expander Cross, manfaat utama yang ditawarkan adalah kelegaan kabin, kepraktisan penyimpanan, serta kenyamanan berkendara. Mobil BRV Prestige, manfaat utama yang ditawarkan adalah kelincahan berkendara, kehalusan mesin CVT, serta kemewahan berkendara. Sedangkan mobil XL7 Alfa, manfaat utama yang ditawarkan adalah value for money yang tinggi antara fitur dan harga yang ditawarkan. Jadi jelas ya guys, tentukan sendiri pilihanmu. Manfaat utama apa yang lebih dibutuhkan agar mobil yang dibeli lebih sesuai dengan harapan. Demikian guys video ini, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua ya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya.